Bapak-bapak yang jatuh pada usia pensiun, tolong jangan dijadikan pikiran yang berlebihan. Nanti kalau pensiun begini pula, enggak usah. Ingat hadirin sekalian, kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya cuma dua, baik dengan Allah, baik dengan sesama umat manusia. Insya Allah para pas sekalian dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesini lu arah hidupmu. Nah, masih ada kendala saudara sekalian. Satu poin ini saya rasakan berakhir, tapi saya punya kendala. Awal-awal perjalanan rumah tangga saya punya pertanyaan yang tidak terjawab. Pertanyaan yang selalu dikemukakan oleh mertua saya. Jadi mertua saya itu orang kampung, Pak, petani asli. Dia selalu mendambakan punya menantu pegawai negeri para pas sekalian. Jadi kalau saya pulang ditanya, Tony, kapan kamu jadi pegawai negeri? Maka ada peribahasa, punya mertua rese, enggak punya mertua juga rese, gitu ya. Tapi saya mencoba punya mertua yang tidak rese, gitu ya. Ini gimana jawabnya ya? Semangat pengen pegawai negeri sih ada. Akhirnya saya jawab, Pak, ya kapan-kapan lah, ini kuliah belum selesai, ijazah lagi diusahakan. Nanti kalau selesai kuliah, ijazah beres, saya berusaha untuk melamar pegawai negeri dan bisa memenuhi keinginan ayahanda. Pulang dari rumah atas pertanyaan ini para pas sekalian, ada satu tantangan dalam diri saya. Bagaimana caranya menjawab pertanyaan ini bukan dengan bahasa kata, tapi dengan bahasa kenyataan, sampai bisa meyakinkan orang tua mertua saya bahwa tidak jadi pegawai negeri pun orang bisa hidup seperti layaknya jadi pegawai negeri. Ini yang membara dalam hati saya, Pak. Ingat saya kembali kepada nasihat orang tua, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Saya tahajud kembali, Bu. Lapor kepada yang menciptakan saya, yang mengatur saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada zat yang satu kecuali yang satu ini. Saya melapor, saya minta perlindungan, dan saya minta bimbingan. Lain itu tidak. Sebab kalau ibu punya masalah, bapak punya persoalan, lapor pertama kepada kawan bapak. Kalau kawan bapak bisa menolong. Tapi kalau kawan bapak tidak bisa menolong, paling akan dijawab paling tinggi dengan kata-kata kasihan ya. Itu ukuran orang paling tinggi, cuman kasihan, Pak. Mendengar orang sakit, kasihan ya, dia sudah sakit. Kasihan dia nggak naik kelas. Sebatas kasihan jawaban yang diberikan oleh sesama kita. Kenapa? Karena kita di antara kita sama-sama punya kelemahan. Kita di antara kita kadang-kadang sama-sama punya kelebihan. Tapi zat yang satu ini, ibu dan para pas sekalian, pasti tidak punya kelemahan, dan yang ada adalah keunggulan-keunggulan, karena dia adalah khaliqul alam, pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ceritanya ibu-ibu dan para pas sekalian, tahun 85, jadi 1 tahun ini. Makin hari Allah memberikan tambahan rezeki kepada saya. Ingat betul, kemudian saya membeli televisi berwarna di dalam awal perjalanan rumah tangga. Ya, saya kirim surat kepada bapak yang bertanya kapan jadi pegawai negerinya ini, para bapak sekalian. Kakanda, ayahanda yang tercinta, berkat doa restu ayahanda dan ibunda di rumah, alhamdulillah kehidupan ananda berdua sehat walafiat, dan berkat bimbingan serta doa ayahanda pula, alhamdulillah ananda makin hari makin bertambah rezeki, dan sekarang sudah kuat beli televisi berwarna. Kalau ayahanda pengen nonton, datanglah ke Jakarta. Ini namanya menginaboboh orang tua kayak begini nih, Bu. Jangan diladenin pakai kata-kata. Nah, salahnya generasi sekarang itu kata-kata orang tua diladenin. Pantes namanya mertua sama mantu nggak akuran. Saya pikir para pas kalian kuat beli televisi berwarna, pulang nggak ditanya kapan jadi pegawai negerinya. Gitu loh. Begitu pulang masih ditanya lagi, Pak Ton, kapan jadi pegawai negerinya? Ya Allah, rese amat sih pegawai negeri ini ya. Kembali, karena jawaban belum selesai, saya pun back to basic. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahun berikutnya
berikutnya ibu-ibu dan para pas sekalian, saya mendapatkan tambahan rezeki, saya dikaruniai kuat beli sepeda motor. Orang tua saya suratin lagi, seperti surat yang pertama, cuman beda judul aja. Kalau bapak pengen jalan-jalan ke Jakarta, datang, nanti akan saya bersama-sama saya naik sepeda motor baru saya. Dengan harapan tidak ada pertanyaan kapan jadi pegawai negerinya. Pulang masih ditanya, Pak. Cuman volume pertanyaannya beda, Bu. Terakhir sudah halus pertanyaannya, enggak agak menggentak gitu. Kalau pertama agak menggentak gitu. Pertanyaan yang terakhir sudah halus. Ton, kapan jadi pegawai negerinya? Wah, saya pikir ada perubahan ini. Volumenya ada perubahan. Hadirin yang terhormat, baru pertanyaan itu tidak terlontarkan dari orang tua mertua saya ketika 87 saya menunaikan ibadah haji yang pertama. Mertua bingung, rumah ngontrak, punya anak, nggak jadi pegawai negeri kok bisa pergi haji, padahal saya pergi haji itu diberangkatkan oleh orang, Pak. Ya, kuncinya cuma satu, fatahajjud bihi tadi, karena tahajud saya dijawab oleh Allah, dapat panggilan Ibrahim, diongkosin oleh orang. Mertua saya mulai mikir di rumah, Bu, tidak jadi pegawai negeri bisa haji, seabrek-abrek pegawai negeri di kampung belum ada yang haji. Oh, kalau begitu hidup nggak mesti jadi pegawai negeri, tuh bisa layak seperti pegawai negeri. Pulang haji nggak ditanya, Pak. Alhamdulillah. Jadi para sekalian, betul itu nasihat orang tua saya. Sholat wengi lakonana, kerjakan sholat malam. Kalau Anda menghadapi suatu masalah, termasuk masalah keresahan batin yang tidak bisa dijawab dengan kekuatan indrawiyah kita. Yang nomor 3, ibu dan para sekalian, kunci atau obat luka hati kita adalah wetenge kudu kaluwe, kata ibu saya. Sekali-kali perutmu harus kosong. Ya, ini para sekalian. Jadi ternyata dalam bimbingan moral Islam, bimbingan mental Islam, mengosongkan perut sekali-kali itu merupakan satu metodologi agar seorang bisa melakukan kontak batin, kontak rohaniyah secara imbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengatakan melalui ceramah ini, ada 2 tuntunan di dalam Al-Quran, 2 tuntunan kata yang artinya satu tapi konotasinya berbeda, yaitu kata jihad dan kata mujahadah. Ada kata jihad, ada kata mujahadah. Secara harfiah kata jihad, kata mujahadah artinya sama, berjuang keras untuk tercapainya satu tujuan. Cuma kalau jihad itu perjuangan yang berkaitan dengan gerak fisik. Tapi kalau mujahadah, berjuang keras yang berkaitan dengan gerak ruhaniyah, gerak jiwa kita untuk bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini para bapak dan saudara sekalian, kelemahan sebagian saudara-saudara kita umat Islam ini untuk urusan jihad semangatnya luar biasa, tapi mentok pada soal mujahadah. Ya, saya ingin memberikan ilustrasi dalam persoalan ini para bapak sekalian. Orang ribut membicarakan dunia peradilan. Kapan hukum itu tegak? Kapan pengadilan itu bisa jujur? Proses peradilan kalau dikaitkan dengan jihadnya, saudara sekalian, itu enggak ada yang tidak baik, semua baik. Pengaduan masalah yang disampaikan oleh umat diresponi dengan baik, dicatat dengan baik, didata, dicatat, diproses dengan baik. Ini hakimnya, ini pengacaranya, ini jaksanya. Nah, proses ini kategorinya adalah proses kategori jihad. Bagaimana menegakkan hukum dari segi fisik, usaha fisik, jihadnya jalan sekalian. Tapi begitu sampai kepada hakikat masalah, dikaitkan dengan bentuk hukuman, dikaitkan dengan orangnya, ini sudah bukan lapangan jihad para sekalian, tapi lapangan mujahadah untuk menetapkan hukum, iya atau tidak, salah atau tidak, divonis atau tidak. Pada soal mujahadah ini para sekalian, persoalan banyak mentok di negeri kita ini. Begitu yang mau disidang bintang 3 saudara sekalian, ini sudah persoalan mujahadah, Pak. Kalau memang hukum menetapkan
tetapkan di hadapan kita. Tidak ada orang yang kebal hukum, siapapun yang kena perkara salah harus diadili secara hukum. Jiwa mujahadah akan tampil. Tidak pandang ini kelas ini, tidak pandang ini, tidak anak kecil, tidak pandang juga lain-lain. Kalau memang mereka salah harus dihukum. Ini harus didorong dengan semangat mujahadah. Ini satu contoh ilustrasi saja. Ilustrasi lain, semangat umat Islam untuk mencari rezeki itu jangan diragukan jihadnya. Demi memberikan nafkah kepada keluarga, sesudah sholat subuh mereka sudah mandi, sudah siap-siap, sudah berpakaian rapi, jam 6 siap meninggalkan rumah. Jihad karena tuntutan, saudara sekalian. Di kantor bekerja sesuai dengan prosedur, bekerja sesuai dengan profesionalismenya, mereka mendapatkan rizki. Tetapi kalau sudah rizki di tangan karena jihadnya tadi, untuk apa rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala didaya gunakan? Ini bukan persoalan jihad, sudah masuk wilayah mujahadah. Itulah sebabnya tidak jarang orang yang banyak duit justru hidupnya sengsara. Karena apa? Karena dia lepas daripada jiwa mujahadah ini. Karena banyak duit dia mengutamakan foya-foya. Karena banyak duit dia bisa berbuat sentimen kepada orang. Dia banyak duit dia berbuat zalim kepada orang. Tetapi kalau orang dijiwai dengan jiwa mujahadah, ini rizki dari Allah. Sebagiannya ada hak untuk orang lain atas perintah Allah. Dan kemudian sebagian ada untuk nabung, sebagian dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah begini para sekalian, inilah pemikiran mujahadah. Pemikiran yang mengarah bagaimana mendapatkan proses hidup yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, satu di antara metode menguatkan mujahadah kita, jalinan iman ketakwaan kita, satu di antaranya sekali-kali kosongkan perutmu supaya otak berpikir jernih dan hati juga berpikir jernih. Karena kosongnya perut, ibu bapak bisa membuat perbandingan. Di saat kita berada di bulan suci Ramadan, pada hari-hari yang pertama para sekalian, proses mujahadah kita belum terbentuk. Karena apa? Nafsu makan kita, nafsu kita itu masih menyelimuti pada hari pertama, belum terkendalikan dengan puasa kita. Mujahadah belum terbentuk. Maka kalau hari pertama berbuka puasa, itu hawa nafsu kita makan kan bukan main. Cadangan kolak 10 gelas enggak cukup, 20 gelas. Karena kita membayangkan kita berbuka bukan 1 gelas kita akan minum kolak, tapi mungkin 2 gelas karena nafsu yang masih mendominasi kita. Sampai ada menjelang berbuka puasa anak dengan orang tua berantem rebutan kolak karena masih dikuasai emosi makan. Tapi masuk 10 hari yang pertama para sekalian, di rumah sudah nggak ribut lagi tentang kolak. Kenapa? Mujahadah sudah terbentuk, Pak. Sudah mulai terbentuk, sudah mulai terintis karena berkat kosongnya perut kita tadi. Sulit kita bayangkan kita ingin mendapatkan ketentraman batin, ketentraman rohaniah, kalau selama hidup kita perut kita nggak pernah kosong. Maka kemudian Rasul, bukan sekedar Ramadan kita diwajibkan, kemudian dibuat oleh Nabi, disyariatkan Senin Kamis latihan mengosongkan perut, rutin. Insya Allah akan terjadi pencerahan ruhaniyahmu, dan pada saat itulah keresahan-keresahan hatimu akan meninggalkan kamu. Nah, jadi ibu dan para sekalian, saya ingin memantapkan, maka sekarang ini tuntutan kita bukan pada aspek jihadnya yang harus kita wujudkan, tapi kembali menumbuhkan semangat mujahadah, menumbuhkan semangat peningkatan iman takwa, yang kemudian iman takwanya sanggup menjadikan koreksi pada dirinya. Apa yang wajar, apa yang tidak wajar, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang manfaat, apa yang madarat. Sampai dengan proses inilah yang akan mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya mengosongkan perut itu sekali. Kemudian ibu-ibu dan para sekalian, wasiat yang keempat dan yang kelima sebagai obat luka hati ini, yang keempat ibu-ibu dan para sekalian, kita harus melakukan bergaul dengan orang-orang yang alim, yang berilmu.
Wong alim gembulana, kata ibu saya. Pergaulilah olehmu orang-orang yang alim, orang-orang yang berpengetahuan. Hindari betul kamu bergaul dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Sebab kalau kamu nanti bergaul dengan orang yang tidak punya pengetahuan, kamu akan kebagian gobloknya, akan kebagian jahilnya. Demikian wasiat Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, sudah sekali. Yang kelima, yang terakhir, kata wasiat orang tua saya, zikir wengi ingkang suwe, tegakkan zikir malam yang panjang. Yang kelima, saudara sekalian, zikir malam yang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian, kata Nabi, saya tunjukkan sebuah amal yang jika kamu dapat mengamalkannya, Anda akan menjadi seorang hamba yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat penasaran itu, Pak. Tapi Nabi masih memberikan motivasi lebih jauh. Kalau Anda bisa mengamalkan satu amalan ini, Anda akan menjadi orang yang di hadapan Allah mempunyai pahala sebesar pahala orang yang sedekah emas dan perak. Kenapa ibu dan para sekalian Nabi mengatakan sebesar pahala orang sedekah emas dan perak? Karena sejak zaman Nabi rupanya orang sedekah makanan banyak, Bu. Sedekah pakaian banyak. Sedekah lain-lain banyak, tapi Nabi menjumpai jarang sekali orang yang sedekah emas dan perak. Sehingga itu dijadikan perumpamaan oleh baginda Rasul. Apa ini maknanya? Begitu besarnya amal ini jika kita sanggup mengamalkannya, sampai diberikan jaminan pahala yang begitu besar. Nabi masih memberikan motivasi kepada sahabat, sekiranya kalian sanggup mengamalkan amalan itu, Anda akan diberikan pahala sebesar pahala orang yang melakukan jihad fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah yang terakhir ini maksudnya adalah berperang di jalan Allah demi li'a'la'i kalimatillah. Mendengar dorongan ini, para sekalian, seluruh sahabat serentak menjawab, qalu bala, saya kepengen tahu ya Rasulullah, amal apa yang satu itu. Sahabat membayangkan, para sekalian, jawaban Nabi itu sebuah jawaban yang panjang, menunjukkan amalan yang sangat berat. Ternyata Nabi menjawab, para sekalian, qala zikrullah. Amalan itu, kata Nabi, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, para sekalian, saya bagi pada dua macam supaya ibu mudah mencerna. Zikir ada dua macam. Ini ada zikir yang bersifat umum dan ada zikir yang bersifat khusus. Zikir yang bersifat umum pengertiannya adalah renungan apa saja, kalimat-kalimat yang kita ucapkan apa saja, sekiranya renungan dan kalimat itu sanggup mendatangkan kita makin taqarrub kepada Allah, amalan itulah yang disebut zikir. Oleh karenanya saya berani mengatakan kepada ibu bapak yang terhormat, duduknya bapak-bapak, duduknya ibu-ibu di tempat yang mulia ini, sembari berniat i'tikaf di masjid yang kita cintai, sembari mendengarkan mau'izatul hasanah dari penceramah kita, insya Allah duduk bapak-bapak dan ibu-ibu di sini duduk dalam kerangka zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk yang berpahala, saudara. Ini yang menjadi keuntungan hari Minggu datang ke Sunda Kelapa. Beda dengan duduknya di jok mobil kemudian meluncur ke puncak, bukan zikir itu. Karena yang dituju bukan taqarrub, yang dituju adalah happy dalam pengertian lahiriah. Tetapi selain zikir umum yang itu bisa diucapkan kapan saja, bisa dilakukan kapan saja, bisa dikerjakan di masjid yang kita cintai, bisa pula dikerjakan di rumah kita tercinta,
Tetapi kemudian Rasul mengajarkan zikir-zikir yang khusus. Kalau berkaitan dengan sholat maktubah, ibadah sholat fardu, zikir khusus itu digariskan oleh Nabi. Subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Itu ada sebuah hadis sahih yang menggambarkan ini. Man sabbaha thalathan wa thalathina ba'dal maktubah. Siapa di antara seseorang membaca tasbih 33 kali selesai sholat fardu, diiringi tahmid 33 kali, diiringi juga dengan takbir 33 kali, ghufirat khotoyahu mithla zabadil bahr. Orang itu akan diampuni dosa kesalahannya meskipun seluas buih dalam lautan. Nah, makanya saudara sekalian, di sini pentingnya keterkaitan zikir ba'dal maktubah, zikir sesudah sholat fardu, karena ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada satu zikir khusus yang digambarkan oleh para kehidupan anbiya, zikir yang berbunyi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam riwayat ibu para sekalian, orang yang pertama kali mengucapkan zikir hasbunallah ini digambarkan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kapan Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat hasbunallah ini, Bu? Di saat Nabi Ibrahim menghadapi kehidupan yang sangat sempit sekali. Dia dalam keadaan ancaman yang luar biasa dari sebuah tekanan kehidupan raja yang sangat zalim, dan Ibrahim dianggap sebagai musuh nomor satunya. Dan ketika Ibrahim menegakkan dakwah tauhid, memenggal patung yang menjadi sesembahan raja itu, maka kemudian raja menyimpulkan, selidiki peristiwa ini, siapa pelakunya, tangkap dia, hukum seberat-beratnya. Ternyata ada saksi mata, Pak, dari umat raja itu. Yang pagi-pagi keluar pada saat itu adalah orang bernama Ibrahim. Dilaporkanlah ke raja, setahu saya Baginda, yang keluar dari kuil Baginda ini orang yang bernama Ibrahim. Dia keluar pagi-pagi pada waktu itu, saya tahu. Pendek cerita, ditangkaplah Ibrahim para sekalian, diinterogasi, disidang, bahkan diberikan hukuman vonis yang luar biasa. Ibrahim harus dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Maka seluruh kekuatan dan kekuasaan raja dikerahkan untuk melaksanakan hukuman ini. Ketika api sudah membara para sekalian, Ibrahim akan dilempar ke tengah lautan api itu. Ibrahim merasakan sebagai hamba biasa, dia tidak akan bisa selamat dengan hukuman itu, karena dia seorang diri. Tapi dia ingat, saya punya Allah subhanahu wa ta'ala, dan saya diperintah berzikir. Pada saat itulah Ibrahim mengangkat kedua tangan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zikir Ibrahim inilah, ibu sekalian, dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qulna ya narukuni barbau wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata kepada api kami, kata Allah, bardan, jadilah dingin, wasalaman, berikan keselamatan, ala Ibrahim, atas Ibrahim. Jadi kalau Ibrahim itu dibakar, tidak hangus, bukan Ibrahimnya, Pak, yang hebat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperlakukan sunnatullah, hukum alam, kepada api untuk membakar. Jadi apinya dibikin dingin. Nah, kalau Allah yang menciptakan api, kausalitasnya adalah panas, Allah bisa merubah hukum kausalitas, yang panas jadi dingin, yang dingin jadi panas, karena dialah satu-satunya sumber dari segala sumber hukum. Nah, jawaban Allah sebagai satu-satunya sumber hukum dan bisa merubah sunnatullah yang panas jadi dingin, yang dingin jadi panas, itu surah Ibrahim ayat 11. Sebagai PR silahkan dibaca di rumah. Surah Ibrahim ayat 11 menggariskan itu. Nah, ini satu perkara. Jadi Ibrahim selamat. Satu diantaranya karena mengucapkan zikir khusus hasbunallah. Yang kedua, para sekalian, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan Nabi mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil? Sama seperti Ibrahim, ketika dia menghadapi suasana yang sangat kritis, suasana yang sangat genting, suasana yang sangat mencekam. Peristiwa menjelang terjadinya perang Badar, di mana kekuatan Nabi dengan kekuatan kufar Quraisy enggak imbang.
Saya minta waktu 3 menit untuk menuntaskan materi ini. Melihat gelagat Nabi tidak berimbang, para sekalian, Nabi kemudian menginstruksikan kepada para sahabat, bahaya tidak bisa dihindari, kata Nabi. Musuh sudah mengancam kita dengan kekuatan yang luar biasa. Satu senjata kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengucapkan hasbunallah wa dipimpin oleh Nabi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Catatan sejarah menunjukkan aneh bin ajaib, perang Badar dimenangkan oleh kekuatan minoritas, kekuatan mayoritas menjadi kalah. Kalau para pendahulu kita sedemikian besar faedah manfaat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, boleh jadi menjadi satu jalan penyelesaian akhir. Sekarang kita tinggal bertanya kepada diri kita masing-masing, adakah masing-masing kita punya problem hidup, punya masalah hidup, baik dalam skala keluarga, skala masyarakat berbangsa bernegara? Kalau kita merasakan punya masalah, sekarang kita tidak memerlukan logika politik. Yang kita perlukan sekarang adalah bukan logika politik, lawannya adalah nurani politik. Satu di antara nurani politik pendekatannya adalah zikrullah ini, para sekalian. Saya yakin dan percaya pemilu 99 yang didengungkan nanti akan ribut, akan luar biasa. Ternyata tidak ada apa-apa. Saya yakin, karena hasbunallah, bapak-bapak ibu jamaah Sunda Kelapa, saya yakin itu. Kalau bukan karena hasbunallahnya umat Islam, saudara sekalian, saya tidak bisa membayangkan gertakan umat menjelang pemilu kayak apa. Sekarang pun sudah mulai ramai, nanti sidang umum, deadlock dan sebagainya. Jangan khawatir, kita punya senjata yang terakhir yang akan bisa meredupkan semua hati umat, semua hati tokoh-tokoh kita yang sekarang belum bersatu visinya. Apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Perlu bukti? Bukan di hadapan mimbar ini jawabannya. Mari kita bawa pulang, mari kita amalkan sama-sama zikir yang khusus ini. Semoga kita termasuk jawaban dari Rasulullah, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Kita termasuk orang yang telah menegakkan amal, dan amal itu menjadi sebaik-baik amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan dengan 5 perkara ini betul-betul luka hati kita menjadi sembuh. Betul-betul pulang nanti hati kita menjadi dingin. Betul-betul kita bisa menegakkan mujahadah dengan baik, selain jihad yang selama ini kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan sekalian, demikianlah ceramah minggu pagi yang telah disampaikan Bapak Dr. Andes Haji Patoni Muhyi. Mudah-mudahan ini memberikan bekal untuk hidup kita fitunya wal akhirah. Sebelum kami akhiri perjumpaan minggu pagi hari ini, ada salah seorang yang menyatakan dirinya masuk Islam, harap lanjut ke depan. Dan akhirnya mari kita akhiri perjumpaan minggu pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini dengan bersyukur hadirat Allah, kita sama-sama akan menyaksikan ikrar 2 kalimat syahadat.
Saudari Tanri Sigit, ya. Tempat tanggal lahir Jakarta 20 Februari 76, alamat Jaka Permai, Bekasi Selatan. Pekerjaan mahasiswi, nomor KTP sekian, agama asal Katolik. Berdasarkan surat yang ditandatangani sendiri, Tanri ingin memeluk agama Islam atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan siapapun. Benar? Iya. Enggak ada paksaan ya? Enggak ada. Baik. Ibu-ibu, bapak sekalian telah mendengar bahwa Tanri ini betul-betul tidak dipaksa oleh siapapun, dan itu sesuai dengan ayat yang mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Baik. Sebelum Tanri mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada 2 hal penting yang ingin saya sampaikan kepada saudara Tanri, bahwa untuk menjadi seorang muslimah itu diwajibkan syahadat, suatu pengakuan yang intinya menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini diucapkan bapak-bapak yang jatuh pada usia pensiun, tolong jangan dijadikan pikiran yang berlebihan. Nanti kalau pensiun begini pula, enggak usah. Ingat hadirin sekalian, kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya cuma 2, baik dengan Allah, baik dengan sesama umat manusia. Insya Allah para bapak sekalian dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesini lu arah hidupmu. Masih ada kendala saudara sekalian. 1 poin ini saya rasakan berakhir, tapi saya punya kendala. Awal-awal perjalanan rumah tangga saya punya pertanyaan yang tidak terjawab. Pertanyaan yang selalu dikemukakan oleh mertua saya. Jadi mertua saya itu orang kampung, Pak, petani asli. Dia selalu mendambakan punya menantu pegawai negeri para bapak sekalian. Jadi kalau saya pulang ditanya, Tony, kapan kamu jadi pegawai negeri? Maka ada peribahasa, punya mertua rese, enggak punya mertua juga rese, gitu ya. Tapi saya mencoba punya mertua yang tidak rese, gitu ya. Ini gimana jawabnya ya? Semangat pengen pegawai negeri sih ada. Akhirnya saya jawab, Pak, ya kapan-kapan lah, ini kuliah belum selesai, ijazah lagi diusahakan. Nanti kalau selesai kuliah, ijazah beres, saya berusaha untuk melamar pegawai negeri dan bisa memenuhi keinginan ayahanda. Pulang dari rumah atas pertanyaan ini para bapak sekalian, ada satu tantangan dalam diri saya. Bagaimana caranya menjawab pertanyaan ini bukan dengan bahasa kata, tapi dengan bahasa kenyataan, sampai bisa meyakinkan orang tua mertua saya bahwa tidak jadi pegawai negeri pun orang bisa hidup seperti layaknya jadi pegawai negeri. Ini yang membara dalam hati saya, Pak. Ingat saya kembali kepada nasihat orang tua, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Saya tahajud kembali, Bu. Lapor kepada yang menciptakan saya, yang mengatur saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada zat yang satu kecuali yang satu ini. Saya melapor, saya minta perlindungan, dan saya minta bimbingan. Lain itu tidak. So kalau ibu punya masalah, bapak punya persoalan, lapor pertama kepada kawan bapak. Kalau kawan bapak bisa menolong. Tapi kalau kawan bapak tidak bisa menolong, paling akan dijawab paling tinggi dengan kata-kata kasihan ya. Itu ukuran orang paling tinggi, cuman kasihan, Pak. Mendengar orang sakit kasihan ya, dia sudah sakit. Kasihan dia nggak naik kelas. Sebatas kasihan jawaban yang diberikan oleh sesama kita. Kenapa? Karena kita diantara kita sama-sama punya kelemahan. Kita diantara kita kadang-kadang sama-sama punya kelebihan. Tapi zat yang satu ini, ibu dan para bapak sekalian, pasti tidak punya kelemahan, dan yang ada adalah keunggulan-keunggulan, karena dia adalah khaliqul alam, pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ceritanya ibu-ibu dan para pas sekalian, tahun 85, jadi 1 tahun ini. Makin hari Allah memberikan tambahan rezeki kepada saya. Ingat betul kemudian saya membeli televisi berwarna di dalam awal perjalanan rumah tangga. Ya, saya kirim surat kepada bapak yang bertanya kapan jadi pegawai negerinya ini, para pas sekalian. Ayahanda yang tercinta, berkat doa restu ayahanda dan ibunda di rumah, alhamdulillah kehidupan ananda berdua sehat walafiat. Dan berkat bimbingan serta doa ayahanda pula, alhamdulillah ananda makin hari makin bertambah rizki dan sekarang sudah kuat beli televisi berwarna. Kalau ayahanda pengen nonton, datanglah ke Jakarta. Ini namanya menginaboboh orang tua kayak begini nih, Bu. Jangan diladenin pakai kata-kata. Nah, salahnya generasi sekarang itu kata-kata orang tua diladenin. Pantes namanya mertua sama mantu nggak akuran. Saya pikir para pas kalian kuat beli televisi berwarna, pulang gak ditanya kapan jadi pegawai negerinya gitu loh. Begitu pulang masih ditanya lagi, Pak Ton, kapan jadi pegawai negerinya? Ya Allah, rese amat sih pegawai negeri ini ya. Kembali, karena jawaban belum selesai, saya pun back to basic. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatal lak. Tahun berikutnya ibu-ibu dan para pas sekalian, saya mendapatkan tambahan rezeki, saya dikaruniai kuat beli sepeda motor. Orang tua saya suratin lagi. Seperti surat yang pertama, cuman beda judul aja. Kalau bapak pengen jalan-jalan ke Jakarta, datang, nanti akan saya bersama-sama saya naik sepeda motor baru saya. Dengan harapan tidak ada pertanyaan kapan jadi pegawai negerinya. Pulang masih ditanya, Pak. Cuman volume pertanyaannya beda, Bu. Terakhir sudah halus pertanyaannya, nggak agak menggentak gitu. Kalau pertama agak menggentak gitu. Pertanyaan yang terakhir sudah halus. Ton, kapan jadi pegawai negerinya? Wah, saya pikir ada perubahan ini. Volumenya ada perubahan. Hadirin yang terhormat, baru pertanyaan itu tidak terlontarkan dari orang tua mertua saya ketika 87 saya menunaikan ibadah haji yang pertama. Mertua bingung, rumah ngontrak, punya anak, nggak jadi pegawai negeri kok bisa pergi haji, padahal saya pergi haji itu diberangkatkan oleh orang, Pak. Ya, kuncinya cuma satu, fatahajjad bihi tadi, karena tahajud saya dijawab oleh Allah, dapat panggilan Ibrahim, diongkosin oleh orang. Mertua saya mulai mikir di rumah, Bu, tidak jadi pegawai negeri bisa haji, seabrek-abrek pegawai negeri di kampung belum ada yang haji. Oh, kalau begitu hidup nggak mesti jadi pegawai negeri, tuh bisa layak seperti pegawai negeri. Pulang haji nggak ditanya, Pak. Alhamdulillah. Jadi para sekalian, betul itu nasihat orang tua saya. Sholat wengi lakonana, kerjakan sholat malam. Kalau anda menghadapi suatu masalah, termasuk masalah keresahan batin yang tidak bisa dijawab dengan kekuatan indrawiyah kita. Yang nomor 3, ibu dan para sekalian, kunci atau obat luka hati kita adalah wetenge kudu kaluwe, kata ibu saya. Sekali-kali perutmu harus kosong. Ya, ini para sekalian. Jadi ternyata dalam bimbingan moral Islam, bimbingan mental Islam, mengosongkan perut sekali-kali itu merupakan satu metodologi agar seorang bisa melakukan kontak batin, kontak rohaniyah secara imbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengatakan melalui ceramah ini, ada 2 tuntunan di dalam Al-Quran, 2 tuntunan kata yang artinya satu tapi konotasinya berbeda, yaitu kata jihad dan kata mujahadah. Ada kata jihad, ada kata mujahadah. Secara harfiah kata jihad, kata mujahadah artinya sama, berjuang keras untuk tercapainya satu tujuan. Cuma kalau jihad itu perjuangan yang berkaitan dengan gerak fisik. Tapi kalau mujahadah, berjuang keras yang berkaitan dengan gerak ruhaniyah, gerak jiwa kita untuk bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala.
Di sini para bapak dan saudara sekalian, kelemahan sebagian saudara-saudara kita umat Islam ini untuk urusan jihad semangatnya luar biasa, tapi mentok pada soal mujahadah. Ya, saya ingin memberikan ilustrasi dalam persoalan ini para bapak sekalian. Orang ribut membicarakan dunia peradilan. Kapan hukum itu tegak? Kapan pengadilan itu bisa jujur? Proses peradilan kalau dikaitkan dengan jihadnya, saudara sekalian, itu enggak ada yang tidak baik, semua baik. Pengaduan masalah yang disampaikan oleh umat diresponi dengan baik, dicatat dengan baik, didata, dicatat, diproses dengan baik. Ini hakimnya, ini pengacaranya, ini jaksanya. Nah, proses ini kategorinya adalah proses kategori jihad. Bagaimana menegakkan hukum dari segi fisik, usaha fisik, jihadnya jalan sekalian. Tapi begitu sampai kepada hakikat masalah, dikaitkan dengan bentuk hukuman, dikaitkan dengan orangnya. Ini sudah bukan lapangan jihad para pas sekalian, tapi lapangan mujahadah untuk menetapkan hukum, iya atau tidak, salah atau tidak, divonis atau tidak. Pada soal mujahadah ini para pas sekalian, persoalan banyak mentok di negeri kita ini. Begitu yang mau disidang bintang 3 saudara sekalian, ini sudah persoalan mujahadah Pak. Kalau memang hukum menetapkan di hadapan kita, tidak ada orang yang kebal hukum, siapapun yang kena perkara salah harus diadili secara hukum. Jiwa mujahadah akan tampil. Tidak pandang ini kelas ini, tidak pandang ini, tidak anak kecil, tidak pandang juga lain-lain. Kalau memang mereka salah harus dihukum. Ini harus didorong dengan semangat mujahadah. Ini satu contoh ilustrasi saja. Ilustrasi lain. Semangat umat Islam untuk mencari rezeki itu jangan diragukan jihadnya. Demi memberikan nafkah kepada keluarga. Sesudah sholat subuh mereka sudah mandi, sudah siap-siap, sudah berpakaian rapi. Jam 6 siap meninggalkan rumah. Jihad karena tuntutan saudara sekalian. Di kantor bekerja sesuai dengan prosedur, bekerja sesuai dengan profesionalismenya, mereka mendapatkan rizki. Tetapi kalau sudah rizki di tangan karena jihadnya tadi, untuk apa rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala didaya gunakan? Ini bukan persoalan jihad, sudah masuk wilayah mujahadah. Itulah sebabnya tidak jarang orang yang banyak duit justru hidupnya sengsara. Karena apa? Karena dia lepas daripada jiwa mujahadah ini. Karena banyak duit dia mengutamakan foya-foya. Karena banyak duit dia bisa berbuat sentimen kepada orang. Dia banyak duit dia berbuat zalim kepada orang. Tetapi kalau orang dijiwai dengan jiwa mujahadah, ini rizki dari Allah. Sebagiannya ada hak untuk orang lain atas perintah Allah. Dan kemudian sebagian ada untuk nabung, sebagian dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah begini para pas sekalian, inilah pemikiran mujahadah. Pemikiran yang mengarah bagaimana mendapatkan proses hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, satu di antara metode menguatkan mujahadah kita, jalinan iman ketakwaan kita, satu di antaranya, sekali-kali kosongkan perutmu supaya otak berpikir jernih dan hati juga berpikir jernih. Karena kosongnya perut, ibu bapak bisa membuat perbandingan. Di saat kita berada di bulan suci Ramadan, pada hari-hari yang pertama para pas sekalian, proses mujahadah kita belum terbentuk. Karena apa? Nafsu makan kita, nafsu kita itu masih menyelimuti pada hari pertama, belum terkendalikan dengan puasa kita. Mujahadah belum terbentuk. Maka kalau hari pertama berbuka puasa, itu hawa nafsu kita makan kan bukan main. Cadangan kolak 10 gelas enggak cukup, 20 gelas. Karena kita membayangkan kita berbuka bukan 1 gelas kita akan minum kolak, tapi mungkin 2 gelas karena nafsu yang masih mendominasi kita. Sampai ada menjelang berbuka puasa anak dengan orang tua berantem rebutan kolak karena masih dikuasai emosi makan. Tapi masuk 10 hari yang pertama para pas sekalian, di rumah sudah nggak ribut lagi tentang kolak. Kenapa? Mujahadah sudah terbentuk, Pak.
sudah mulai terbentuk, sudah mulai terintis karena berkat kosongnya perut kita tadi. Sulit kita bayangkan kita ingin mendapatkan ketentraman batin, ketentraman rohaniah, kalau selama hidup kita perut kita nggak pernah kosong. Maka kemudian Rasul, bukan sekedar Ramadan kita diwajibkan, kemudian dibuat oleh Nabi, disyariatkan Senin Kamis latihan mengosongkan perut, rutin. Insya Allah akan terjadi pencerahan ruhaniyahmu, dan pada saat itulah keresahan-keresahan hatimu akan meninggalkan kamu. Nah, jadi ibu dan para sekalian, saya ingin memantapkan, maka sekarang ini tuntutan kita bukan pada aspek jihadnya yang harus kita wujudkan, tapi kembali menumbuhkan semangat mujahadah, menumbuhkan semangat peningkatan iman takwa, yang kemudian iman takwanya sanggup menjadikan koreksi pada dirinya. Apa yang wajar, apa yang tidak wajar, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang manfaat, apa yang madarat. Sampai dengan proses inilah yang akan mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya mengosongkan perut, ibu sekalian. Kemudian ibu-ibu dan para sekalian, wasiat yang keempat dan yang kelima sebagai obat luka hati ini, yang keempat ibu-ibu dan para sekalian, kita harus melakukan bergaul dengan orang-orang yang alim, yang berilmu. Wong alim gembulana, kata ibu saya. Pergaulilah olehmu orang-orang yang alim, orang-orang yang berpengetahuan. Hindari betul kamu bergaul dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Sebab kalau kamu nanti bergaul dengan orang yang tidak punya pengetahuan, kamu akan kebagian gobloknya, akan kebagian jahilnya. Demikian wasiat Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, sudah sekali. Yang kelima, yang terakhir, kata wasiat orang tua saya, zikir wengi ingkang suwe, tegakkan zikir malam yang panjang. Yang kelima, saudara sekalian, zikir malam yang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian, kata Nabi, saya tunjukkan sebuah amal yang jika kamu dapat mengamalkannya, Anda akan menjadi seorang hamba yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat penasaran itu, Pak. Tapi Nabi masih memberikan motivasi lebih jauh. Kalau Anda bisa mengamalkan satu amalan ini, Anda akan menjadi orang yang di hadapan Allah mempunyai pahala sebesar pahala orang yang sedekah emas dan perak. Kenapa ibu dan para sekalian Nabi mengatakan sebesar pahala orang sedekah emas dan perak? Karena sejak zaman Nabi rupanya orang sedekah makanan banyak, Bu. Sedekah pakaian banyak. Sedekah lain-lain banyak, tapi Nabi menjumpai jarang sekali orang yang sedekah emas dan perak. Sehingga itu dijadikan perumpamaan oleh baginda Rasul. Apa ini maknanya? Begitu besarnya amal ini jika kita sanggup mengamalkannya, sampai diberikan jaminan pahala yang begitu besar. Nabi masih memberikan motivasi kepada sahabat, sekiranya kalian sanggup mengamalkan amalan itu, Anda akan diberikan pahala sebesar pahala orang yang melakukan jihad fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah yang terakhir ini maksudnya adalah berperang di jalan Allah demi li'i'la'i kalimatillah. Mendengar dorongan ini, para sekalian, seluruh sahabat serentak menjawab, qalu bala, saya kepengen tahu ya Rasulullah, amal apa yang satu itu. Sahabat membayangkan, para sekalian, jawaban Nabi itu sebuah jawaban yang panjang, menunjukkan amalan yang sangat berat. Ternyata Nabi menjawab, para sekalian, qala zikrullah. Amalan itu, kata Nabi, zikir
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir para sekalian saya bagi pada dua macam supaya ibu mudah mencerna. Zikir ada dua macam. Ini ada zikir yang bersifat umum dan ada zikir yang bersifat khusus. Zikir yang bersifat umum pengertiannya adalah renungan apa saja, kalimat-kalimat yang kita ucapkan apa saja, sekiranya renungan dan kalimat itu sanggup mendatangkan kita makin taqarrub kepada Allah, amalan itulah yang disebut zikir. Oleh karenanya saya berani mengatakan kepada ibu bapak yang terhormat, duduknya bapak-bapak, duduknya ibu-ibu di tempat yang mulia ini, sembari berniat i'tikaf di masjid yang kita cintai, sembari mendengarkan mau'izatul hasanah dari penceramah kita, insya Allah duduk bapak-bapak dan ibu-ibu di sini duduk dalam kerangka zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk yang berpahala, saudara. Ini yang menjadi keuntungan hari Minggu datang ke Sunda Kelapa. Beda dengan duduknya di jok mobil kemudian meluncur ke puncak, bukan zikir itu. Karena yang dituju bukan taqarrub, yang dituju adalah happy dalam pengertian lahiriah. Tetapi selain zikir umum yang itu bisa diucapkan kapan saja, bisa dilakukan kapan saja, bisa dikerjakan di masjid yang kita cintai, bisa pula dikerjakan di rumah kita tercinta. Tetapi kemudian Rasul mengajarkan zikir-zikir yang khusus. Kalau berkaitan dengan sholat maktubah, ibadah sholat fardu, zikir khusus itu digariskan oleh Nabi. Subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Itu ada sebuah hadis sahih yang menggambarkan ini. Man sabbaha thalathan wa thalathina ba'dal maktubah. Siapa di antara seseorang membaca tasbih 33 kali selesai sholat fardu, diiringi tahmid 33 kali, diiringi juga dengan takbir 33 kali, ghufirat khotoyahu mithla zabadil bahr. Orang itu akan diampuni dosa kesalahannya meskipun seluas buih dalam lautan. Nah, makanya saudara sekalian, di sini pentingnya keterkaitan zikir ba'dal maktubah, zikir sesudah sholat fardu, karena ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada satu zikir khusus yang digambarkan oleh para kehidupan anbiya, zikir yang berbunyi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam riwayat ibu para sekalian, orang yang pertama kali mengucapkan zikir hasbunallah ini digambarkan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kapan Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat hasbunallah ini, Bu? Di saat Nabi Ibrahim menghadapi kehidupan yang sangat sempit sekali. Dia dalam keadaan ancaman yang luar biasa dari sebuah tekanan kehidupan raja yang sangat zalim, dan Ibrahim dianggap sebagai musuh nomor satunya. Dan ketika Ibrahim menegakkan dakwah tauhid, memenggal patung yang menjadi sesembahan raja itu, maka kemudian raja menyimpulkan, selidiki peristiwa ini, siapa pelakunya, tangkap dia, hukum seberat-beratnya. Ternyata ada saksi mata, Pak, dari umat raja itu. Yang pagi-pagi keluar pada saat itu adalah orang bernama Ibrahim. Dilaporkanlah ke raja, setahu saya Baginda, yang keluar dari kuil Baginda ini orang yang bernama Ibrahim. Dia keluar pagi-pagi pada waktu itu, saya tahu. Pendek cerita, ditangkaplah Ibrahim para sekalian, diinterogasi, disidang, bahkan diberikan hukuman vonis yang luar biasa. Ibrahim harus dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Maka seluruh kekuatan dan kekuasaan raja dikerahkan untuk melaksanakan hukuman ini. Ketika api sudah membara para sekalian, Ibrahim akan dilempar ke tengah lautan api itu. Ibrahim merasakan sebagai hamba biasa, dia tidak akan bisa selamat dengan hukuman itu, karena dia seorang diri. Tapi dia ingat, saya punya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya diperintah berzikir. Pada saat itulah Ibrahim mengangkat kedua tangan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Zikir Ibrahim inilah ibu sekalian dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata kepada api kami, kata Allah, bardan, jadilah dingin, wasalaman, berikan keselamatan, ala Ibrahim, atas Ibrahim. Jadi kalau Ibrahim itu dibakar, tidak hangus, bukan Ibrahimnya Pak yang hebat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperlakukan sunnatullah hukum alam kepada api untuk membakar. Jadi apinya dibikin dingin. Nah kalau Allah yang menciptakan api, kausalitasnya adalah panas, Allah bisa merubah hukum kausalitas yang panas jadi dingin, yang dingin jadi panas, karena dialah satu-satunya sumber dari segala sumber hukum. Nah, jawaban Allah sebagai satu-satunya sumber hukum dan bisa merubah sunnatullah yang panas jadi dingin, yang dingin jadi panas, itu surah Ibrahim ayat 11. Sebagai PR silahkan dibaca di rumah. Surah Ibrahim ayat 11 menggariskan itu. Nah, ini satu perkara. Jadi Ibrahim selamat. Satu diantaranya karena mengucapkan zikir khusus hasbunallah. Yang kedua, para pas sekalian, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan Nabi mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil? Sama seperti Ibrahim ketika dia menghadapi suasana yang sangat kritis, suasana yang sangat genting, suasana yang sangat mencekam. Peristiwa menjelang terjadinya perang Badar, di mana kekuatan Nabi dengan kekuatan kufar Quraisy enggak imbang. Saya minta waktu 3 menit untuk menuntaskan materi ini. Melihat gelagat Nabi tidak berimbang, para sekalian, Nabi kemudian menginstruksikan kepada para sahabat, bahaya tidak bisa dihindari, kata Nabi. Musuh sudah mengancam kita dengan kekuatan yang luar biasa. Satu senjata kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengucapkan hasbunallah wa, dipimpin oleh Nabi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Catatan sejarah menunjukkan aneh bin ajaib, perang Badar dimenangkan oleh kekuatan minoritas, kekuatan mayoritas menjadi kalah. Kalau para pendahulu kita sedemikian besar faedah manfaat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, boleh jadi menjadi satu jalan penyelesaian akhir. Sekarang kita tinggal bertanya kepada diri kita masing-masing, adakah masing-masing kita punya problem hidup, punya masalah hidup, baik dalam skala keluarga, skala masyarakat berbangsa bernegara? Kalau kita merasakan punya masalah, sekarang kita tidak memerlukan logika politik. Yang kita perlukan sekarang adalah bukan logika politik, lawannya adalah nurani politik. Satu di antara nurani politik pendekatannya adalah zikrullah ini, para sekalian. Saya yakin dan percaya pemilu 99 yang didengungkan nanti akan ribut, akan luar biasa. Ternyata tidak ada apa-apa. Saya yakin karena hasbunallah, bapak-bapak ibu jamaah Sunda Kelapa, saya yakin itu. Kalau bukan karena hasbunallahnya umat Islam, saudara sekalian, saya tidak bisa membayangkan gertakan umat menjelang pemilu kayak apa. Sekarang pun sudah mulai ramai, nanti sidang umum, deadlock dan sebagainya. Jangan khawatir, kita punya senjata yang terakhir yang akan bisa meredupkan semua hati umat, semua hati tokoh-tokoh kita yang sekarang belum bersatu visinya. Apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Perlu bukti? Bukan di hadapan mimbar ini jawabannya. Mari kita bawa pulang, mari kita amalkan sama-sama zikir yang khusus ini. Semoga kita termasuk jawaban dari Rasulullah, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Kita termasuk orang yang telah menegakkan amal, dan amal itu menjadi sebaik-baik amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan dengan 5 perkara ini betul-betul luka hati kita menjadi sembuh. Betul-betul pulang nanti hati kita menjadi dingin. Betul-betul kita bisa menegakkan mujahadah dengan baik, selain jihad yang selama ini kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan sekalian, demikianlah ceramah minggu pagi yang telah disampaikan Bapak Dr. Andes Haji Patonemuhi.
Mudah-mudahan ini memberikan bekal untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Sebelum kami akhiri perjumpaan minggu pagi hari ini, ada salah seorang yang menyatakan dirinya masuk Islam, harap lanjut ke depan. Dan akhirnya maka kita akhiri perjumpaan minggu pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini dengan bersyukur hadirat Allah, kita sama-sama akan menyaksikan ikrar dua kalimat syahadat Saudari Tanri Sigit, ya. Tempat tanggal lahir Jakarta 20 Februari 76, alamat Jaka Permai, Bekasi Selatan. Pekerjaan mahasiswi, nomor KTP sekian, agama asal Katolik. Berdasarkan surat yang ditandatangani sendiri, Tanri ingin memeluk agama Islam atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan siapapun. Benar? Iya. Enggak ada paksaan ya? Enggak ada. Baik. Ibu-ibu, bapak sekalian telah mendengar bahwa Tanri ini betul-betul tidak dipaksa oleh siapapun, dan itu sesuai dengan ayat yang mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Baik. Sebelum Tanri mengucapkan dua kalimat syahadat, ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan kepada saudara Tanri, bahwa untuk menjadi seorang muslimah itu diwajibkan syahadat, suatu pengakuan yang intinya menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini diucapkan